Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah kita akan buat satu kegiatan yang dahulu pernah dibuat oleh para nabi dan para sahabatnya. Jadi ini bukan kegiatan baru, tapi adalah sebuah warisan yang diwariskan turun-temurun dari orang-orang soleh ke orang soleh sampai pada kita pada hari ini, yaitu mudzakarah. Mudzakarah ini artinya apa? Saling ingat mengingatkan perihal agama. Inilah yang Al-Quran katakan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat luar biasa bagi orang yang beriman. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala enggak sudi disembah sama orang bodoh. Maka itu kita harus apa? Duduk dalam muzakarah agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kenal akan Allah, beribadah berdasarkan ilmu dan juga kefahaman masalah agama. Karena derajat orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa juga ditentukan dengan seberapa banyak kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ilmu. Allah berfirman, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang diberikan ilmu serta iman di atas orang yang beriman di atas orang beriman saja beberapa derajat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa lafaz darajat di sini memiliki arti orang yang berilmu dan beriman ini lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang beriman saja, kisaran derajat 700 derajat. Kemudian satu derajat dengan derajat berikutnya ini jaraknya ratusan tahun jalan tempuhnya. Inilah derajat orang yang tinggi. Maka itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah hanyalah orang-orang yang memiliki kefahaman terhadap ilmu. Maka untuk memberikan atau menambah berkah muzakarah ini, boleh sama-sama kita usul untuk hari ini muzakarah masalah apa? Adab makan. Adab makan. Adab istinja. Adab tidur. Adab tidur. Asas-asas dakwah. Asas-asas dakwah. Adab istinja. Adab istinja. Adab nikah. Mas turun biasanya. Ada perjalanan. Ada perjalanan. Teman-teman perjalanan. Usul saya ada perjalanan, setuju saya. Perjalanan. Ada taharah. Ada Malik Lubis. Ada Malik Lubis. Ada kiai asas-asas dakwah. Masya Allah. Boleh ya Pak Yai, nanti bantu lengkapin ya. Jadi semua usulan bagus, tapi karena waktu yang sangat amat singkat nggak mungkin kita untuk menguraikan semuanya. Bolehlah kita mulai muzakarah dengan asas-asas dakwah. Jadi asas dakwah ini artinya pondasi dakwah. Jadi gedung itu, bangunan apapun jenisnya, istana sekalipun, dapat berdiri dengan tegak kalau apa? Pondasinya ini kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, meskipun hanya rumah yang kecil, pasti nggak kuat menerima terpaan angin. Tapi kalau pondasi ini kuat, maka meskipun itu gedung bertingkat-tingkat tingginya sampai ada yang menembus langit ya, jadi gedung pencakar langit dicakar-cakar sampai menurunkan bala musibah. Itu akan tetap berdiri tegak kalau pondasinya kuat. Begitu juga dengan dakwah ini. Ya. Kita lihat sejauh mana adanya asas atau juga pondasi dalam diri kita mengenai dakwah ini. Maka jangan salahkan siapapun kalau kita dakwah ini oleng. Dakwah ini nggak kuat karena lihat asasnya. Asas dakwah diantaranya adalah apa? Pertama, ya, ini diri bukan harta. Jadi apa? Pertama kali dakwah ini pondasinya diri dulu. Ya, yang diminta sama apa? Agama sama Allah yang pertama diri berkorban. Nanti kalau sudah diri dikorbankan, ada nanti permintaan untuk korban harta. Ya. Maka yang pertama kali Nabi korbankan itu diri dulu. Maka ya ayyuhal muddatsir fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Yang diminta apa? Korbankan dulu diri. Harga diri, kemudian juga apa yang berkaitan dengan diri kita, darah, segala macam lupa, korbankan. Nanti kalau misalnya ini sudah kuat basic pertamanya, ya, siap berkorban diri, maka nanti kalau tuntutan korban harta akan mudah. Nah, yang sekarang ini dakwah, ya, kenapa banyak di mana-mana dakwah banyak pengikutnya, tapi nggak kuat dalam mengamalkan agama? Karena yang pertama kali bukannya diri pertama kali dikedepankan, tapi harta dulu.
dibagi harta asal kamu sholat, ya ini saya kasih uang sekian. Orang kaya yang apa? Yang dermawan tapi lupa kalau ternyata dakwah ini yang pertama kali tuntut adalah masalah yang namanya diri. Allah. Diri dulu. Jadi yang pertama kali dalam dakwah ini libatkan diri dalam dakwah, bukan libatkan harta terlebih dahulu dalam dakwah. Ya. Diri ini berkaitan dengan diri kita pribadi, keluarga kita, dan juga siapapun orang-orang yang ada di lingkup kita. Ini yang buat Nabi SAW, yang dibuat oleh Khadijatul Kubra sehingga agama bisa tersebar, dan sahabat pertama kali berkorban diri terlebih dahulu. Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dia datang ke kota Makkah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Yang pertama kali dia korbankan untuk menunjukkan keislamannya bukan hartanya, tapi dirinya. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah orang-orang musyrikin Makkah. Dipukul, yang namanya orang Arab itu hidungnya mancung. Karena pukulannya bertubi-tubi, saking beratnya siksa yang dia dapat, akhirnya pipinya ini sama apa? Sama matanya ini semua bengkak sampai menyamai hidungnya. Diri tadi. Bukan berarti nggak korban harta, korban juga, tapi diri dulu terlebih dahulu dalam dakwah ini diceburkan, bukan harta terlebih dahulu. Kemudian apa? Risau ini yang pertama kali bukan angan-angan, fikir panjang-panjang, saya akan dakwah nanti. Kalau saya udah punya jabatan enak tuh, kayaknya saya dakwah sama pemerintah. Nanti kalau saya udah punya kedudukan, kayaknya enak tuh saya dakwah ini. Akhirnya nggak gerak. Jadi dakwah ini pertama kali risau. Kita lihat bagaimana prosesi Nabi SAW merubah umat. Nabi bertahanus. Ya, bertahanus ini artinya berfokus dalam ibadah sesuai dengan ajaran syariat Nabi Ibrahim dalam Gua Hira. Ya, bukan bersemedi, tapi benar-benar karena kerisauan beliau, ini kota Makkah, tanah kelahiran beliau. Kemudian juga tempat mujahadahnya Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Di sini terletak Baitul Haram. Tapi kok ada orang yang telanjang mengelilingi Baitul Haram? Kok ada patung 360 patung lebih disembah di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala? Kok banyak pelacuran tersebar di situ? Kok banyak orang ini menikahi ibu tirinya sendiri? Risau Nabi, nggak tahu apa yang mau dibuat. Maka akhirnya beliau bertahanus, berfokus dalam ibadah, minta Allah rubah ini kondisi. Pertama apa? Risau. Nah, ketika ada kerisauan dalam hati seorang ini, maka ada gerak. Jangan pernah menunda gerak. Karena apa? Dengan angan-angan. Nanti saya akan gerak ke IPB kalau seandainya bisnis saya sudah lancar. Nanti insya Allah saya akan berangkat 4 bulan kalau apa? Saya udah nikah 2. Nah, ini apa? Angan-angan semua nih. Jadi kerisauan. Kenapa ini saya kok belum bisa berangkat dengan kondisi kayak gini? Padahal tangan masih ada, mata masih ada, kaki masih ada. Jadi apa yang kita punya saat ini kita risaukan, kenapa belum bisa memberangkatkan kita untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan angan-angan. Kemudian itu yang pertama tadi apa? Diri bukan harta. Kemudian yang kedua risau bukan fikir panjang-panjang atau angan-angan, ya. Kemudian apa? Musyawarah bukan asal perintah. Jadi awal ini asas dakwah pertama musyawarah bukan asal perintah. Ya, wa amrum syura bainahum. Musyawarah dulu. Ini ada kerjaan luar biasa bagusnya, mengintai musuh. Maka dalam musyawarah diputuskan seorang sahabat ini hanya mengintai. Ketika terjadi satu kesempatan, sahabat ini bisa membunuh lawannya, tapi ingat dalam putusan musyawarah, Nabi memerintahkan hanya mengintai, jangan dibunuh. Maka dia tinggalkan niat untuk membunuh. Dan qadarullah, sebelum musuh ini yang tadinya hampir dibunuh sama dia mati, masuk Islam terlebih dahulu. Apa sebabnya? Karena musyawarah. Di musyawarah inilah semua beraneka ragam buruk sangka akan terpecahkan dalam musyawarah. Maka kenapa hari ini umat banyak hasad satu sama lain? Karena nggak ada musyawarah dalam tindakan kerjanya. Meskipun nanti pada satu kondisi ada sesi-sesi atau momen-momen seorang amir bisa memutuskan secara mendadak. Tapi asas dakwah pertama kali adalah musyawarah. Ya. Kemudian apa? Diri bukan harta, risau bukan angan-angan, kemudian musyawarah bukan asal perintah, kemudian tamsil. Ya, tamsil bukan apa? Bukan dalil. Jadi pertama kali kita dakwah ini, ya, idealnya menggunakan tamsil terlebih dahulu. Apa? Perumpamaan, logika. Apa sebabnya kita nggak menggunakan dalil terlebih dahulu? Khawatir kalau kita ajak orang untuk taat, kemudian kita keluarkan dalil Quran atau hadisnya, dia menentang. Bukan menentang kita, tapi yang dia tentang Quran sama hadis. Allah. Tapi kalau misalnya seandainya kita menggunakan tamsil, ya perumpamaan, dia nggak terima, maka yang dia tolak itu apa? Tamsil. Maka Nabi SAW pernah suatu ketika datang ke masjid bersama Sayyidina Ali, ada orang tidur, kemudian Nabi SAW minta Ali untuk bangunkan.
Kemudian Ali bertanya, wahai Rasul, biasanya kalau untuk masalah-masalah kebaikan engkau yang pertama kali dahulu. Maka Nabi itu nggak pernah kedahuluan mengucap salam dibandingkan sahabatnya. Pernah suatu ketika ada sahabat yang sudah berencana ingin memberikan salam terlebih dahulu pada Rasul. Maka dia apa? Dia pintas jalan, kemudian dia nggak tahu kalau Nabi itu ternyata bisa melihat dari depan, samping kanan, samping kiri, dan juga belakang. Maka Nabi tetap mendahulukan orang ini dalam mengucap salam, assalamualaikum. Tapi ini kok suruh Sayyidina Ali untuk bangun orang ini? Maka Nabi bilang, wahai Ali, orang ini lagi tidur. Dalam kondisi ketika dia bangun gak stabil. Kalau saya bangunkan dia, khawatir nanti dia apa? Menolak perintah saya, dia jatuh dalam keadaan kufur. Tapi kalau kamu yang bangunkan dia gak terima, dia gak akan jatuh dalam keadaan kufur. Maka ini apa? Hikmah seorang da'i biasa dengan menggunakan apa? Tamsil terlebih dahulu. Maka ketika Nabi SAW itu dakwah, Nabi gak gunakan dalil. Tapi Nabi gunakan apa? Tamsil. Gimana menurut kalian? Kalau di depan apa, di belakang gunung ini ada musuh yang siap menyerbu kalian. Kalian percaya nggak sama saya? Maka orang-orang kafir bilang percaya. Maka itu Nabi bilang apa? Saya ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tamsil. Kemudian senyap sunyi bukan propaganda. Nah, senyap sunyi bukan propaganda. Jadi dakwah ini pertama-tama adalah dengan apa? Dengan asas sunyi senyap. Sebagaimana rakyat itu, ketika dia ada dalam suatu kayu, dia nggak kelihatan tuh pergerakannya, tapi nggak terasa itu kayu semuanya udah kosong sama dia dihabisin. Sama kayak dai ini, dia pertama kali muncul ini dengan senyap sunyi, nggak propaganda, nggak publis gerakan dia, tapi ternyata di seluruh dunia sudah ada gerakan tablik ini. Hancur kebatilan satu demi satu, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, sampai India sendiri khawatir, ketar-ketir kalau tablik ini nggak dibendung, maka umat Islam semuanya akan menjadi mayoritas di India. Maka dibendung. Bukan propaganda sebagaimana burung merak. Dia menunjukkan keindahannya, akhirnya apa? Dia sendiri yang bahaya, diincar sama orang, dicabutin bulunya, itu juga dengan tablik. Bahkan banyak intelijen yang Masya Allah diperintahkan untuk meneliti bagaimana ini orang tablik, ternyata apa? Ikut juga sama ini tablik. Bahkan ada salah satu menjadi syuro Indonesia juga. Masya Allah. Jadi senyap sunyi. Jadi jangan apa? Jangan cari kemasyhuran dalam tablik ini. Jadi dakwah yang benar-benar luar biasa, dakwah yang tidak terkesan, baik dari dikenal orang atau nggak dikenal orang, itu tetap dakwah. Ya. Yang pertama tadi diri bukan harta. Kemudian risau bukan angan-angan panjang. Kemudian apa tadi? Musyawarah bukan asal perintah. Kemudian senyap sunyi bukan propaganda. Kemudian persatuan bukan perpecahan. Persatuan bukan perpecahan. Jadi dakwah ini asasnya adalah menyatukan umat, bukan memecahkan umat. Kalau seandainya ada dakwah-dakwah yang berimbas kepada pemecahan umat semakin parah, berarti bukan dakwah cara Nabi. Cara Nabi adalah menyatukan umat. Ya. Bukan berarti para sahabat tidak apa, ada konflik di antara mereka, ada. Tapi meskipun konflik sedemikian rupa parahnya atau juga sedemikian rupa dahsyatnya pada zaman sahabat, mereka tetap bersatu dalam apa? Dalam kalimatullah. Ya. Kalau hari ini orang-orang, Masya Allah, udah apa? Kalau Al-Quran bilang watarahum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya aja bareng, tapi ternyata hatinya porak-poranda. Tapi kalau sahabat secara zohirnya aja mereka itu kadang berselisih, tapi hatinya tetap satu. Ya, nggak rela itu Muawiyah ketika ada satu orang menjelekkan Sayyidina Ali, dia marah betul. Karena apa? Itu adalah kedua, ada tuntunan suri tauladannya beliau. Kalau orang umat pada saat ini jangankan musuh, teman sendiri aja digibahin. Dijelek-jelek ya. Beda dengan para sahabat. Ya, kemudian ini asasnya. Kemudian apa lagi Pak Yai? Diriku tak seperti Gebius Amin. Gerak bukan apa? Bukan tulisan. Ya, jadi dakwah ini pertama kali gerak dulu, bukan tulisan. Jadi dulu Nabi itu memang ada dalam kisahnya memberikan surat-surat kepada sebagian raja. Tapi itu setelah gerak itu menjadi asas yang kuat. Gerak Nabi mengirim sahabat ke berbagai macam pelosok, sampai Nabi kirim ke Habasyah, sampai Nabi kirim ke mana-mana. Ketika gerak ini sudah menjadi kokoh,
maka baru di situ ada surat yang dihantarkan oleh sahabat-sahabat. Nah, karena ini dakwah digerakkan dalam gerakan sudah kokoh, maka suratnya itu memiliki bobot yang luar biasa. Sampai-sampai suratnya Sayyidina Umar Ibn Khattab, satu carik kertas saja bisa mengalirkan sungai Nil sampai hari ini. Karena apa? Sebabnya ada gerak yang sudah kokoh. Kalau hari ini Masya Allah kita udah malas gerak, jangankan masalah gerak dakwah. Ke warung aja kalau anak Jakarta harus pakai motor. Kalau nggak pakai motor dia mah nggak mau tuh ke warung. Padahal jaraknya hanya beberapa meter aja. Tapi ketika dia megang HP, dia ngerasa dia sudah dakwah. Nah, dengan posting-postingan, kemudian juga dengan dengan main Instagram segala macam, dia cukup kata ini sudah dakwah juga. Padahal dakwah yang dikendaki adalah dakwah yang menghabiskan harta dan diri serta fikir untuk hidayah umat.